Sahabat setia Go-Worry yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 5 September 2024. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ikutlah aku sabda Tuhan, dan kalian akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus selalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, Shalom. Para penggiat literasi selalu menyerukan hal ini. Kembali kepada kedalaman, membaca adalah pelita dan jendela dunia. Saat ini, minat baca orang dikatakan menurun. Melalui dunia digital saat ini mengubah kegiatan membaca menjadi audiovisual. Dan kadang orang hanya berhenti dengan baca judul saja, lalu menyimpul sesuatu dari sudut pandang yang sempit. Sahabat setia Go-Worry yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini indah sekali. Yesus mengajak kita untuk punya kedalaman dalam hidup, ya. Kedalaman yang perlu kita arungi dan buat di tengah macam-macam tantangan dan tawaran kedangkalan di dalam hidup ini. Yesus mengajar orang banyak dari atas perahu, dan selesai mengajar, ia menghampiri Simon dan berkata, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon ini dalam hati begini, "Ya, saya ini nelayan yang lebih tahu loh tentang dunia perikanan." Dunia menangkap ikan, saya lebih tahu. Ini guru agama so tahu sekali, tiba-tiba datang nyuruh bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala di sana. Mungkin Simon bermaksud untuk, "Oke, aku buat ini. Nih, nanti aku akan mengatakan, lu lihat, nggak dapat apa-apa kan?" Mungkin awalnya Simon bermaksud untuk membungkam apa yang Yesus katakan dengan kenyataannya.
Tetapi kenyataannya sungguh jauh berbeda. Ketika Simon mau taat untuk menuruti Yesus, ia bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala di sana. Ia mendapati ikan dalam jumlah yang begitu banyak hingga dikatakan perahu mereka hampir tenggelam. Dan walaupun ikan-ikannya begitu banyak, ya, menyebabkan jala mereka hampir mau koyak tadi dikisahkan. Menarik untuk kita renungkan apa yang dikatakan oleh Simon Petrus. Ia mengatakan begini, in verbo autem tuo la saborete. Tetapi atas perintahmu juga aku akan menebarkan jala, ya. Atas perintahmu aku akan menebarkan jala juga. Sungguh ketaatan yang berbuah menjadi berkat. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, ketaatan Simon pada Yesus berbuah berkat berlimpah. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita telah menjadi pribadi-pribadi yang obey, pribadi-pribadi yang taat, seperti taat berlalu lintas? Ketika kita taat, maka kita akan selamat. Namun ketika kita tidak taat, melanggar, maka kecelakaan pun menjadi tak terhindar. Dengan kita menaati perintah Tuhan, maka hidup kita pun akan terberkati. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang taat macam itu? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.